Anak skate, stop dulu. Kalian harus lihat yang satu ini. Itu kalau bisa dibenerin, gue yakin solid 8. Tapi sementara ini gue berikan rating. Ini memenuhi ekspektasi kalian untuk sepatu yang... Halo guys, Dimas di sini. Dan kali ini gue mau potong-potong Beast lagi ya. Dimana ini adalah sepatu yang ya seperti ciri khas Beast pada umumnya ya. Bener-bener aura anak skate-nya begitu keluar. Gue mungkin kalau jadi anak skate langsung jatuh cinta kali ya sama si sepatu ini. All black-nya jempolan. Material yang dipakainya kerasa premium. Dan siluetnya, looks-nya juga kerasa, coba deh kalian lihat ya. Ini menurut gue kerasa cakep juga nih siluetnya. Ya memang personal preference ya, tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau menurut gue ini secara looknya memang sudah menarik ya, udah cantik ya. Kita bahas sedikit ya, kalau ngelihat dari sepatu ini, gue menemukan lagi aura-aura Beast yang biasa gitu ya. Dan kayaknya memang kalau Beast fokus bikin kayak beginian, dia nggak akan salah deh. Nah biar kita tahu lebih dalam, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Beast Vintage All Black. Oke, mulai dari uppernya, ini menyenangkan sekali ya ketemu suede kayak gini. Bahannya halus, bener-bener kerasa sekali premiumnya. Dan ini tuh kulit asli ya, kita coba tes bakar, hasilnya kayak gini tentu saja. Yes, menyenangkan sekali nemu sepatu-sepatu dengan aura-aura skate kayak begini pakai suede asli. Kenapa? Jawabannya langsung aja kita liatin dari tes Dremel ini. Tuh, guys, kalian lihat aja ya, hasil Dremelnya 10 detik siksaannya nggak berasa geli-geli aja. Ini setara ya kalau gue boleh bilang hasil pengetesannya dengan kelas suede-nya Puma. Kalau kalian ingat kita sudah ngetes Puma Speedcat, terus ada lagi Palermo ya kan, yang suede itu memang bener-bener bagus banget. Nah dari segi ketahanan, durabilitas kita bisa bilang dia setara ya. Tuh lihat deh, ini udah gue buff sedikit pakai jari doang. Bentuk atau sisa dari Dremelnya sudah hilang sama sekali. Nah, artinya apa? Kalian-kalian yang main skate pasti kan akan kegores nih sepatunya dengan permukaan skateboard yang apa tuh namanya? Bahannya kayak bahan amplas ya kan? Nah, itu pasti sangat-sangat harsh atau kasar sekali terhadap sepatu kalian. Dan akhirnya dengan material kayak gini, umur sepatunya itu akan jauh lebih tahan lagi. Gokil, Beast! Gue seneng banget nih ya sama material dari segi uppernya. Nah beberapa detail kita menemukan ada webbing buat eyeletnya. Dan ini ide yang menarik. Gue nggak tahu apakah kalian suka atau enggak, tapi menurut penilaian gue, ini idenya menarik untuk menambahkan variasi dari segi looknya. Jadi kalau dari jauh, dia masih kelihatan subtle, nggak terlalu kelihatan gimana banget, tapi detail pas kita perhatiin pun jadi lebih menarik lagi. Mungkin personal opinion aja ya, tambahan dari segi penilaian upper ini, yang menurut kita kurang cocok itu adalah di talinya. Gue nggak tahu apa reasonnya kenapa mereka pakai tali ini, tapi coba deh kalian anak-anak skate komen ya, gimana pendapatnya soal tali ini. Karena kalau gue pribadi sih ngelihatnya, ini akan lebih bagus kalau kita ganti pakai tali yang pipih. Atau anak-anak kantor tuh banyak yang bilang juga, ini kalau diganti sama tali yang lebih kecil juga kelihatannya masih bagus-bagus aja. Tapi sayang aja gitu. Tuh lihat deh, siluetnya udah good, looks-nya udah good, materialnya juga sudah premium, tapi tali ini, sorry itu saya tidak kelihatan premium gitu looks-nya. Padahal easy fix sih, kita bisa ganti sendiri di rumah ya, kita ganti pakai tali yang menurut kita kelihatannya lebih premium dan pasti look-nya jadi jauh-jauh lebih baik lagi. Nah, tapi gak apa-apa, itu kan dari segi visual ya, kita tidak memberikan penilaian dari segi visual apapun, kita mau bahas dari segi material lagi, yaitu bagian liningnya, terutama di collar ya, dimana ya namanya sepatu kayak gini pasti kan akan sering keluar masuk kaki kita ke dalam sini ya. Ternyata sebenarnya dia itu cukup tahan juga di detik-detik awal dari segi Dremel kita. Nah, tapi ujung-ujungnya tetap jebol juga. Artinya apa? Memang liningnya tidak terlalu spesial, termasuk yang biasa-biasa aja. Nah, itu kita berikan poinnya 1 dari 5, dimana poin 1 ini adalah kalau jebol atau bolong seperti ini. Ya rata-ratanya memang kalau jebol kita berikan poinnya 1, kalau bertahan tidak ada damage atau kerusakan sama sekali kita berikan 5. Kayak gitu aja skalanya ya. Nah, jadi untuk dari segi upper, ini sayang sekali nih ya, kalau liningnya bagus aja ya,
dia pasti dapat nilai sempurna. Karena apa? Suede-nya itu sudah nilai sempurna banget. Nah, untuk rata-ratanya kita berikan nilai 6 dari 10. Nggak apa-apa lah ya, ini sudah masuk rata-rata yang cukup baik ya. Nah, sedikit pembahasan tentang midsole-nya dan insole-nya. Insole-nya ini juga menarik sekali guys, di mana ada 2 lapisan. Pertama ini adalah memory foam digabung dengan latex di bawahnya. Latexnya ini tuh enak banget dan indikasinya nanti akan membantu dampaknya pada shock absorption ya. Nah, kita lihat dulu deh dari segi ini ya. Dari segi durometer kita dapat untuk di midsole-nya sendiri ya, yang ini yang hitam ya. Jadi dia ada midsole-nya sendiri buat peredam impact juga di dalam kapsolnya. Jadi luarnya ini tuh kayak kapsol, di dalamnya dikasih material kayak semacam busa ati gitu. Kita dapat di 32 HA buat durometernya, sedangkan insole-nya terutama bagian latexnya kita dapat di angka 8,5 HA. Jadi 32 nggak terlalu empuk tapi cukup ya. Ketemu yang empuk banget di sini. Makanya kalau kalian pernah injakin kaki ke sini, ini memenuhi ekspektasi kalian untuk sepatu yang empuk-empukan kayak gitu aja. Nah, gimana dengan outsole-nya? Outsole-nya ini sendiri cukup menjanjikan. Kita ngelihat di box-nya itu ternyata katanya ini adalah outsole terbarunya Beast. Nah, kita coba tes dremel ya. Ternyata dari ketebalan outsole yang 5,1 mm dan bahannya TPR ini, kita mendapatkan sisanya 3,5 mm alias selisihnya 1,6 mm ya. Ini cukup kuat ya. Harusnya kalau kita bahas outsole brand lokal yang kemarin tuh ya. Ini outsole Beast ini juga masuk nominasi bersama dengan Kompas ya, karena memang setara tuh kemarin. Outsole-nya juga menarik ya, pola-polanya tuh kalian lihat sendiri ya. Nanti kita akan bahas dari segi gripnya dari sini. Dan sedangkan dari material aja kita berikan angka 7 dari 10. Dan overallnya, artinya untuk material kita berikan angka 6,5. Cukup ya, cukup menarik ya. Yang sangat menarik buat gue adalah kekuatan konstruksinya. Ini tuh bagus banget. Pertama nih ya, gue suka sekali dengan idea dia bikin semi-semi kapsul gini. Jadi bagian depan sama belakang itu kayak kapsul dan dia bisa dijahit. Jahit tembus ke dalam ya. Ini memperkuat si sole-nya terhadap upper dan ini goks banget sih memang ketahanannya. Tanpa ada jahitan aja, ini dari upper ke outsole itu sudah bagus sekali. Dari upper ke midsole-nya juga bagus sekali nempelnya, itu sudah sangat kuat sekali. Dan dari midsole ke outsole ini juga sama bagus sekali lemnya loh. Ini gokil. Sejujurnya dalam penilaian gue ini tuh sudah 8 harusnya, saking bagusnya loh di sini. Tapi sayang sekali gue harus dropin sedikit karena masih ada, ini lem-lem blebernya, sayang sekali kurang di clean up. Kalau ini bisa dibenerin aja lem blebernya sedikit-sedikit ya, nggak terlalu visible untungnya karena dia warna hitam sama ada jahitan mencong. Itu kalau bisa dibenerin gue yakin solid 8, tapi sementara ini gue berikan rating 7,75. Sebenarnya udah bagus banget ini loh si Beast ini lem-lemannya ya. Nah, dari segi kenyamanan seperti apa? Pertama gue akan bacakan dulu aja ya. Dari segi bobot dia termasuk sepatu yang berat di size 42 aja kita dapat 388,6 gram. Untuk lebar toe box-nya kita dapat di 98,1 mm terutama dari ball-nya ya, dan dia taperingnya nggak ekstrim. Tuh kalian bisa lihat ini toe box-nya lebar, jadi enak ya buat kita orang Indonesia terutama yang masih di angka 100-an atau kurang sedikit ya. Tapi kalau udah lebar banget kayak gua ya, lebarnya juga di ball itu udah 120 mm ya, memang masih kurang sih. Tapi nice try sih, menurut gua bagus gitu, bentuknya juga lumayan roomy buat kaki orang Indonesia. Ini sudah sangat menarik nih. Instepnya aja yang agak kurang ya, dimana dia 59,2 mm karena lidahnya itu tebal sekali. Jadi memang mengurangi ini ya. Nah, sebenarnya bisa kalau kita dorong lagi. Jadi buat kalian yang punggung kakinya tinggi itu bisa. Nah, tapi memang akan berasa karena ini ternyata adalah gasseted tongue ya. Menarik loh. Ini sepatu skateboard, gue jarang menemukan ada yang sampai kayak begini, gasseted tongue ya. Kanan kiri tuh dikasih elastis kayak begini. Nah, artinya apa? Kalau gasseted tongue kayak gini, itu pressingnya itu bagus. Terutama di ini ya, di instep ya, di punggung kaki.
Sedangkan untuk fittingnya memang jadinya lebih ngepas dan lebih ngepres. Nah, tinggal selera kalian aja. Apalagi ini sepatu memang padding-paddingnya tebel. Kalau kalian seneng sepatu yang padding-paddingnya tebel dan pressingnya di sini juga cukup ada gitu ya buat locking yang bagus, berarti ini sepatu buat kalian. Dan kalau kalian nggak suka ya berarti jelas sebaliknya ya, gitu aja. Nah, untuk detail-detail yang lain dari segi kenyamanan, kita mau bahas ini juga heel drop ya. Pertama, dari dropnya, di drop yang belakang 30,4 mm dan yang depan 17 mm pas. Artinya kita dapat untuk heel dropnya 12,6 mm yang artinya dia agak tinggi. Hati-hati kalau kalian pakai buat daily karena memang agak kurang nih, terutama buat kalian yang punya masalah lutut gitu kan, karena kita belajar dari dokter Jason kemarin, makin tinggi heel drop itu akan makin tinggi loadnya juga di lutut. Jadi please be careful ya. Tapi untuk kasus yang sebaliknya, misalnya kita pakai untuk landing nih ya, ini ternyata kita mendapatkan angka drop ball-nya itu on average rata itu di 18 cm pantulan drop ball-nya. Nah, ini adalah cara kita mengilustrasikan sebenarnya ya. Harusnya memang bukan pakai drop ball, tapi kita coba ilustrasikan di mana kalau ada impact ya ke sini, ternyata bukan dipantulin tapi diredam. Nah, karakter midsole-nya dan insole-nya di sini meredam dengan baik impact yang muncul terhadap si sepatu ini. Jadi itu juga ya sebenarnya kabar baiknya, kalau kalian butuh sepatu yang meredam impact, ini adalah salah satu sepatu yang bisa kita rekomendasikan. Ya bayangin aja lagi naik skate terus landing, brak. Nah, diserap banyak sekali sama midsole dan insole-nya di sini, baru dialirkan ke atas, jadi beban ke atasnya tidak terlalu berat. Jadi memang ada plus minus lah di situ. Nah, cuman memang gue melihat ini adalah salah satu developan Beast yang sangat memikirkan usernya, yaitu anak-anak skate dengan sangat baik ya. Jadi nyaman atau enggak kalian harus coba sendiri untuk pastinya, tapi penemuan kita setidak-tidaknya untuk main skate balik lagi ya, nyaman. Gimana dengan kalau kita pakai harian? Kalau kita pakai harian, secara support-supportnya dulu ya, kita cek dulu ya. Pertama nih dari lateral rigidity ya, ini rigid banget. Memang sih sebenarnya sudah inline dengan banyak sekali sepatu skate ya, tidak masalah, kerigidannya ini cukup. Torsional rigidity-nya juga ini cukup sekali. Nah, yang agak kurang itu sebenarnya ada di sini nih, di heel counternya, supportnya. Jadi bukan nggak ada ya, ada. Tapi memang kalau kita perhatikan cuman ada setengah. Nah, di sini nih, dari sini ke atas. Nah, kenapa pengamatan kita ketika kita main skate, kita butuh sedikit mobility di sini. Kalau ini di locking semuanya, mobility-nya bisa jadi terganggu. Ya, main skate-nya jadinya nggak maksimal kayak begitu. Nah, correct me if I'm wrong ya, karena gue nggak main skate, tapi pengamatan gue itulah yang terjadi. Nah, ini sebenarnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi memang kita kasih catatan sedikit, kalau kalian pakai buat jalan biasa, ada heel slip-nya, dimana ketika heel kalian atau tumit kalian sudah ngangkat, ini sepatunya sedikit turun atau ketinggalan kayak begini. Nah, ini bisa diakalin sebetulnya dengan apa? Nih kalian lihat ya, di sini ada lubang ekstra. Nah, kalian bisa bikin runner's knot di sini untuk locking yang lebih baik. Tapi minusnya adalah ini sepatunya jadi nggak bisa dilonggarin talinya biar bisa slip on, makanya slip on lah ya. Kayak banyak, mungkin gue lihat ada beberapa teman-teman yang anak skate gitu ya, makanya tidak ditaliin lagi, tapi kayak dipakai slip on. Nah, itu jadinya lebih mudah lepas. Nah, kayak gitu. Gue sih menyarankan buat diikat sekencang mungkin pakai runner's knot-nya gitu ya. Oh ya, sepatu ini sebagai sepatu skate juga harus kita cek untuk gripnya ya. Pertama, di lantai licin ini bagus. Gripnya bener-bener bagus banget, dan kalau kalian perhatiin, nah pola-polanya di sini tuh yang dikembangkan sama Beast itu memang keren polanya, tapi lebih keren lagi adalah gripnya. Dia bagus di permukaan licin. Nah, gimana dengan permukaan yang kasar atau permukaan-permukaan yang berpasir gitu ya, ternyata gripnya juga bagus. Dan kabar baiknya lagi, ini di permukaan basah, ini gripnya juga bagus sekali. Jadi gok sih sebenarnya ya, ini memang harusnya masuk ke video yang kemarin si sole-nya Beast yang ini ya. Salah satu sepatu Indonesia dengan hasil developan sole yang kuat dan bagus performanya gitu ya. Nah, kalian kalau belum nonton dulu aja, kita sudah bahas di sana. Tapi yang jelas, gue berani memberikan nilai 7 dari 10 untuk kenyamanan dan performance Beast ini. Terbilang menarik sih sebenarnya ya,
tidak bisa gue bilang super bagus banget, enggak, tapi ini menarik sekali dengan angka yang sudah cukup rata ke atas, dimana kita dapat angka yang lumayan 7,08 ya, tapi tolong diingat juga kalau beberapa material, terutama ya kita bahas uppernya itu sudah bagus sekali, dan outsole-nya itu hasil development sendiri yang juga sudah sangat bagus sekali. Nah, dengan rating 7,08 tadi, jangan berburuk sangka nih sama Beast. Karena coba diingat-ingat harganya yang memang 600 ribuan. Jadi ini masih dibilang sepatu yang terjangkau, dan dengan budget yang terbatas seperti itu, mereka bisa mendevelop seperti ini tuh sudah bagus sekali. Apalagi banyak hal di antara ini ya, yang kalau kita perhatikan yang sangat-sangat fungsional itu pakai material yang sudah bagus sekali kualitasnya. Kayak kalian ingat tadi nih, pas kita bahas weight-nya itu udah bagus banget. Outsole-nya juga hasil development mereka udah bagus banget juga. Mau gripnya, ketahanannya, everything's fine gitu ya. Memang ada faktor-faktor lain yang masih kurang, tapi menurut gue sangat bisa dikompromikan karena ya itu tadi. Nah, ini nih. Ini salah satu menurut gue ya, sepatu yang harusnya masuk ke kategori di video kemarin, yang dimana kita bahas outsole sepatu Indonesia yang bagus ya. Kalian kalau belum nonton, bisa nonton videonya di atas. Dan untuk sepatu ini ya, gue juga bisa merekomendasikan sebenarnya buat teman-teman yang mencari sepatu skate terjangkau dengan looks yang cukup bagus nih, kayak begini. Nah, itu aja dari gue, jangan lupa like, dan kalian juga bisa komen pendapat kalian soal sepatunya Beast yang satu ini, dan subscribe buat bantuin kita mencapai 1 juta subscriber. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.